guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini guys, aku pengen ngebahas sebuah topik yang tentunya seru banget buat dibahas. Jadi topik yang bakal aku bahas kali ini udah bisa kalian baca di thumbnail aku. Bener banget, aku bakal ngebahas tentang kasus-kasus reinkarnasi. Tapi guys, sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel aku ini dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar supaya kalian bisa tahu kalau nanti aku upload video baru. Reinkarnasi. Siapa sih di sini yang percaya akan adanya reinkarnasi? Jadi sebelum kita berbicara terlalu jauh, aku bakal ngebahas dulu apa sih itu reinkarnasi. Jadi aku udah baca beberapa artikel tentang reinkarnasi, dan reinkarnasi itu artinya terlahir kembali. Jadi saat kita udah meninggal, jiwa kita ini dipercaya akan lahir dalam bentuk yang baru. Dan kalau katanya di masa hidup yang lalu kita itu adalah orang baik, kita bakal dapat keberuntungan di kehidupan kita yang selanjutnya. Sedangkan kalau di masa hidup kita yang sebelumnya kehidupan kita tuh nggak baik atau jahat, kita dipercaya bakal dapat kesialan di kehidupan kita yang selanjutnya. Nah, tapi reinkarnasi ini kadang mendapatkan pro dan kontra. Karena di beberapa agama, contohnya Kristen, Islam, itu mengajarkan kalau setelah kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan masuk ke kehidupan yang kekal. Artinya reinkarnasi itu nggak akan pernah ada. Itu sebabnya kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik, jangan melakukan kejahatan, karena dipercaya nanti di masa akhir hidup kita, segala perbuatan kita di dunia ini bakal dipertanggungjawabkan, dan tujuan terakhir kita itu cuma ada di antara dua, surga atau neraka. Kalau kita baik ya kita masuk surga, kalau kita jahat di dunia ini kita bakal masuk neraka. Tapi ada juga agama-agama tertentu yang percaya kalau reinkarnasi itu ada. Jadi kita disuruh berbuat baik agar supaya kita bakal mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali di kehidupan selanjutnya. Nah, jadi kalau kalian guys, apa kalian percaya reinkarnasi itu ada atau enggak? Ya, kalau aku pribadi sih kayaknya ini tergantung sama kepercayaan kita masing-masing. Apakah kita mau percaya kalau reinkarnasi itu memang beneran ada atau enggak? Keluar dari apa itu reinkarnasi dan apakah kita percaya reinkarnasi itu ada atau enggak, di sini aku bakal ngebahas beberapa kasus yang membuat orang-orang percaya kalau oh ternyata reinkarnasi itu ada loh. Jadi kasus reinkarnasi yang pertama yang bakal aku bahas di video ini adalah The Pollock Twins. Jadi kayaknya setiap ada konten yang membahas tentang reinkarnasi atau kasus-kasus reinkarnasi, The Pollock Twins ini, The Pollock atau The Pollock, pokoknya itu intinya, kayaknya cukup digemari untuk dibahas. Jadi diceritakan John Pollock dan Florence Braid ini mempunyai dua putri yang bernama Joanna dan Jessalyn. Mereka punya kehidupan keluarga yang normal layaknya keluarga-keluarga pada umumnya, sampai akhirnya di tanggal 5 Mei tahun 1997. Joanna dan Jessalyn ini pergi ke gereja untuk beribadah. Ya mungkin ibadah anak sekolah minggu, setiap hari Minggu pagi mungkin di gereja. Dan gak disangka-sangka akhirnya terjadi kecelakaan di saat mereka menuju ke tempat ibadah atau gereja. Mereka mengalami kecelakaan, tertabrak mobil dan akhirnya tewas di tempat. Ayah dari Joanna dan Jessalyn ini sangat merasa bersalah karena dia membiarkan dua anaknya ini pergi ke gereja sendirian dan tidak ditemani. Dan akhirnya di sini si Om John ini mentalnya jadi terguncang, atau dia menjadi trauma dengan kejadian tersebut. Nah, setelah selang beberapa lama dari kejadian tewasnya kedua anaknya ini, si John Pollock ini mengaku mendapatkan mimpi dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan dia anak perempuan lagi, tapi kali ini Tuhan akan berikan dia anak kembar dan dua-duanya perempuan, di mana ini adalah reinkarnasi dari kakak-kakaknya yang sudah meninggal. Jadi si John ini percaya bahwa Tuhan berjanji akan mengembalikan anak mereka melalui mimpinya. Gak berapa lama dari mimpi si John ini, akhirnya istrinya mengandung. Karena istrinya udah hamil lagi, mereka langsung cepet-cepet ke dokter kandungan. Ternyata si dokter kandungan ini bilang kalau anak yang ada di dalam rahim istrinya si John ini bukan anak kembar. Nggak disangka ternyata waktu lahiran yang lahir itu beneran anak kembar, dua anak perempuan yang diberi nama Gillian dan Jennifer. Disinilah dimulai keanehan-keanehan itu. Jadi si Gillian ini, salah satu dari anak kembar itu yang baru lahir, mempunyai tanda lahir di alis kanan.
di mana alis kanan itu menjadi luka saat si kakaknya Joanna ini tewas dalam kecelakaan. Jadi yang dulunya luka di sang kakak di alis kanan akhirnya menjadi tanda lahir di adiknya yang baru lahir ini. Sedangkan si Jennifer memiliki tanda lahir di bagian punggung, di mana di bagian punggung ini persis dengan luka kecelakaan Jesselyn sampai mengakibatkan dia meninggal dunia. Tapi sang ibu menganggap ini adalah sebuah kebetulan. Jadi si Florence ini menganggap kalau mungkin ini kebetulan, ini nggak berhubungan sama kakak-kakak mereka yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya si Gillian ini semakin besar dan menginjak usia yang kedua tahun. Hal-hal aneh kembali terjadi. Jadi saat mereka berumur 2 tahun, Gillian dan Jennifer ini meminta mainan kakak-kakak mereka dan sama persis kayak, "Ma, aku mau boneka yang ini." Padahal si mama nggak pernah sama sekali satu kali pun bilang ke kembar ini kalau, "Oh, mama nyimpan boneka kakak-kakak kalian ya di sini." Dan mereka tahu persis tempat disimpan boneka macam gimana yang kakak-kakak mereka punya. Jadi kayak ingatan itu memang udah ada di dalam kepala mereka. Dengan kata lain, kayak mereka berdua ini, si kembar adalah reinkarnasi dari kakak-kakaknya yang udah meninggal. Dan si kembar ini selalu bermain di tempat yang dulunya menjadi tempat bermain favorit dari kakak-kakaknya. Dan hal yang paling bikin orang-orang percaya kalau si kembar ini adalah reinkarnasi dari kakak-kakak mereka, dimana pernah kejadian waktu itu si kembar ini lagi main di depan sekolah mereka. Tiba-tiba ada mobil yang lewat dan si Gillian ini berkata, dalam bahasa mereka tentunya ya, tapi kalau di bahasa Indonesia itu artinya, "Hey, mobil akan menabrak kita." Dan setelah dilihat, tipe mobilnya ini mirip banget sama tipe mobil yang menabrak kakak-kakaknya dulu. Speechless. Tapi semenjak si Gillian sama Jennifer ini berumur 5 tahun, ingatan-ingatan tentang kakaknya itu perlahan-lahan mulai dilupakan sama Gillian dan Jennifer ini. Dalam artian mereka mulai hidup normal sebagai diri mereka sendiri tanpa dibayang-bayangi oleh kakak-kakaknya ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah si Gillian sama Jennifer ini adalah beneran reinkarnasi dari kakak-kakaknya yang udah meninggal? Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua yang bakal aku bahas di sini adalah tentang Shanti Dewi. Jadi Shanti Dewi ini adalah orang India, lahir di Den Hill, India pada tanggal 11 Desember 1926. Ini udah lama banget. Dari dia lahir sampai dia berumur 4 tahun, dia nggak pernah berbicara sama sekali. Dan saat dia pertama kali bicara, yang pertama kali dia ceritakan adalah bahwa dia ini katanya anak si 4 tahun ini memiliki suami dan anak. Dan dia sebelumnya tinggal di Desa Mutra, di mana Desa Mutra ini adalah salah satu desa yang ada di India juga. Bayangkan guys, anak umur 4 tahun yang sebelumnya nggak pernah bicara sama sekali. Tapi yang pertama dia katakan itu adalah, "Hey, aku tuh punya suami loh, aku tuh punya anak loh." Tapi saat dia ceritakan dengan rinci, "Oh, aku dulu tinggal di sini, aku punya kehidupan yang seperti ini." Akhirnya orang tuanya ini menjadi penasaran dan mencari tahu apakah benar ada keluarga seperti yang diceritakan oleh anaknya ini. Mendengar kejadian ini, jadi kejadian ini kayaknya udah heboh di desa tempat si anak ini tinggal. Akhirnya Mahatma Gandhi, kayaknya kalian kenal sama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini yang membantu si anak 4 tahun ini untuk mencari keluarga masa lalunya. Dan yang bikin speechless guys, ternyata keluarga yang diceritakan oleh anak 4 tahun ini beneran ada. Dan mereka benar tinggal di desa yang sama dengan yang disebutkan oleh anak ini. Nah, akhirnya dipertemukanlah sama si Mahatma Gandhi ini, si anak 4 tahun itu sama keluarga yang diceritakannya ini. Jadi di situ ada anak-anaknya tentunya, tapi anak-anaknya ini kayak nggak percaya kalau, masa si anak 4 tahun ini adalah reinkarnasi dari ibu aku yang udah meninggal. Tapi saat mereka ngobrol, ternyata si anak 4 tahun ini gelagatnya sama banget sama si ibu mereka yang udah meninggal. Dari cara dia berbicara, cara dia memilih kata yang dia ucapkan itu sama persis, sama gelagat tubuhnya itu sama banget sama ibu mereka yang udah meninggal. Dan akhirnya si keluarga ini percaya kalau si anak 4 tahun ini adalah beneran reinkarnasi dari ibunya yang udah meninggal. Tapi akhirnya si anak ini nggak hidup bareng keluarga masa lalunya karena itu dianggap udah selesai, dan mereka percaya kalau anak ini udah reinkarnasi lagi di kehidupan selanjutnya. Jadi si anak ini tetap tinggal sama keluarga barunya di Den Hill, tapi mereka tetap berhubungan baik dengan keluarga masa lalunya.
Jadi si anak ini tetap bisa ngunjungin keluarga lamanya, tapi dia tetap tinggal sama keluarga barunya. Bayangin kamu umur 4 tahun dan kamu punya ingatan kalau dulu kamu punya suami dan anak, tapi sekarang kamu itu adalah bocah umur 4 tahun dan kamu punya orang tua. Tapi di sisi lain, suami sama anak-anak kamu tuh masih hidup juga. Jadi itu 2 kasus yang aku bahas di video reinkarnasi kali ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah setelah kalian mendengar 2 kasus ini, kalian jadi percaya sama yang namanya reinkarnasi? Apa kalian percaya kalau setelah kita meninggal nanti, kita bakal punya kesempatan untuk hidup lagi di dunia yang sama kayak sekarang, tapi dengan kehidupan yang berbeda, dengan orang yang udah berbeda, keluarga yang udah berbeda, semuanya yang udah berbeda, tapi tetap di dunia yang sama? Atau kalian percaya kalau setelah kita meninggal atau kehidupan di dunia ini berakhir, kita bakal punya kehidupan yang kekal di mana kita nggak bakal tinggal di dunia ini dan kita nggak bakal bisa meninggal lagi. Jadi gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar gimana pendapat kalian. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar supaya aku lebih semangat lagi buat upload video baru. Dan kayaknya kali ini aku bakal lebih banyak konten kayak gini, kita ngebahas kasus-kasus. Kalau kalian punya rekomendasi kasus yang pengen aku bahas, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Aku bakal pelajarin dan aku bakal bahas buat kalian semua. Oke guys, sampai di sini aja video aku kali ini. Terima kasih banget udah nonton dan dadah.